Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi, ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Tidak terus-terusan kita berpikir kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar. Tidak terus-terusan kita terus menuntut fasilitas pada negara, padahal kita sudah besar. Kita harus malu pada apa? Pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sangsaka merah putih, membangun rasa adil pada seluruh rakyat. Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raga demi bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi. Manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap tauladan di mata mereka, mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka ketika kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan. Inilah cara kita untuk bersama rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, menghormati sangsaka merah putih. Amanat Inspektur Upacara. Istirahatkan. Pasukan, istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan segenap warga masyarakat Provinsi Jawa Barat dimanapun berada, yang hari ini bersama-sama untuk menundukkan kepala, menyatukan jiwa, mengepalkan tangan, meneriakan pekik merdeka sebagai nilai-nilai nasionalisme yang harus diwujudkan kemerdekaan itu oleh kami, para penyelenggara dan pemangku kepentingan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi dan ketatanegaraan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih beserta istri. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat beserta istri, Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta istri. Kita panjatkan doa kepada almarhum sesepuh masyarakat Jawa Barat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Solihin GP, yang hari ini keluarganya turut hadir. Yang saya hormati Gubernur Senior Provinsi Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan beserta istri, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Senior,
Pak Numan Abdul Hakim, Bapak Iwa Kartiwa beserta istri, Bapak Wawan Ridwan, Ibu Tuti Setia Hidayat, saya ucapkan terima kasih. Cepopong, saya ucapkan terima kasih. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Para perwira tinggi TNI Polri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman gedung sate yang saya beri nama Panca Rasa, Pasanggerahan Panca Rasa. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh para pejabat instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, para kepala BUMD, BUMN yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, unsur organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, para alim ulama, guru, para pelajar, dan semua yang hadir, masyarakat Jawa Barat yang berprestasi. Hadir juga di sini Atta Fatur Rahman, peraih medali emas internasional matematika. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kita sampaikan tepuk tangan. Nathanael Wilat Atmaja, juara dunia tingkat 2 Neo Science Olympics. Lufida Pranama, juara medali emas internasional Olimpiade EI. Alana Ratna, silver internasional Olimpiade Science. Ai Asha Citra, juara bronze internasional Olimpiade Science. Faiha Hania, silver internasional Olimpiade Science. Kalista Natalia, bronze internasional Olimpiade Science. Khairina, Olimpiade Entrepreneurship silver. Dan Gaisa, Putri Remaja Jawa Barat 2026. Di pagi yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih pada para pengibar bendera pusaka Sangsaka Merah Putih sebagai simbol dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mengibarkan sangsaka dengan sempurna. Apa yang Anda lakukan, pelatihan yang Anda buat, sikap mental yang ditempuh selama ini cermin bahwa negeri ini tidak kekurangan anak-anak muda yang memiliki spirit patriotik yang mau mengorbankan masa remajanya demi kepentingan, kehormatan Sangsaka Merah Putih. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta upacara dari jajaran TNI dan Polri serta anak-anak pelajar Purwakarta Jawa Barat yang sudah mengikuti pendidikan barak militer yang tumbuh menjadi anak-anak patriotik. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini
belum memiliki jaringan listrik sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jati Gede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bagaimana Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah, Kementerian Agama, semuanya harus bahu-membahu. Instansi kita, ada instansi daerah, ada instansi vertikal, tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kemerdekaan distributif, keadilan distributif kita wujudkan dengan apa? Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang. Maka negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum caca. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum menak. Negara merdeka, tidak lagi orang berpangkat. Semuanya merdeka, berhak mendapatkan yang terbaik, berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini. Itulah makna kemerdekaan. Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasad pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara, menunda. Maka seluruh penundaan itu diarahkan untuk apa? Mengangkat derajat agar masyarakat Jawa Barat setingkat demi setingkat angka pendidikannya semakin meningkat, tidak lagi terus berkutat di 8 tahun. Ke depan harus kita meraih minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jawa Barat angka peningkatan kualitas kesehatannya terus meningkat, agar seluruh layanan kesehatannya siap siaga, agar masyarakat Jawa Barat ekonominya terus meningkat,
mereka memiliki kesempatan kerja. Seluruh kesempatan kerja tidak bisa lahir dengan sendirinya. Harus diciptakan dalam sebuah iklim pertanian yang memiliki orientasi sebagai pertanian hijau. Karena pertanian yang terus-terusan menggunakan pestisida dan pupuk kimia tidak bisa lagi masuk ke pasar dunia dan tidak bisa lagi membuat untung para petani. Maka sudah selayaknya kita secara bertahap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat bekerja sepetak demi sepetak, seluruh sawah di Jawa Barat dirubah. Untuk apa? Mencapai tingkat derajatan pertanian organik. Pertanian organik itu memiliki fungsi pada peningkatan kualitas ekonomi, memiliki fungsi pada kualitas peningkatan kesehatan. Karena kesehatan tidak melulu rumah sakit, kesehatan tidak melulu puskesmas, kesehatan tidak melulu alat kesehatan, kesehatan tidak melulu paramedis, kesehatan tidak melulu dokter. Karena dokter yang sejati adalah diri kita sendiri. Maka pertanian organik merupakan tahapan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat. Yaitu masyarakat Jawa Barat setiap hari mengkonsumsi air yang berkualitas. Masyarakat Jawa Barat setiap hari mengkonsumsi buah-buahan yang berkualitas. Berkualitas buah-buahan terhampan, buah-buahan khas Jawa Barat. Ada pisang, ada rambutan, ada manggis, ada duren. Banyak lagi buah-buahan khas kita. Dan itu kalau kita bersama mendorongnya peningkatan kualitasnya, maka dalam setiap waktu kita akan menikmati makanan yang bermutu, yang dilahirkan dari apa? Dari tanah air di mana kita pijak. Tanah air di mana kita pijak saling mengikatkan diri. Dalam filosofi Sunda disebutnya papat kalima pancer. Papat kalima pancer adalah saling mengikatnya. Air, matahari, tanah, dan udara melahirkan sebuah energi, melahirkan tanaman-tanaman yang berkualitas, yang tumbuh penuh dengan cinta kasih, di mana para petani mencintai tanahnya, menghormati tanahnya, mengurus tanahnya, memuliakan tanahnya. Dari tanah-tanah yang dimuliakan, maka akan tumbuh pepohonan yang mulia, maka akan tumbuh sayur-sayuran yang mulia, maka akan tumbuh buah-buahan yang mulia, maka akan tumbuh padi yang mulia, jagung yang mulia, bawang merah yang mulia, bawang putih yang mulia. Kemuliaan itu akan dimakan oleh warganya, maka warganya menjadi warga yang mulia. Mulia darahnya, mulia denyut jantungnya, mulia tatapan matanya, mulia pendengarannya, mulia pengucapannya, mulia pengucapannya. Maka mengikatkan diri dengan sang saka merah putih. Maka merah dan putih bukan sesuatu yang terpisah, tapi merah dan putih adalah satu kesatuan. Maka manusia Indonesia yang sejati, yang mencintai tanah air, yang menghormati merah putih adalah dia yang setiap waktu menjaga tanahnya, menjaga airnya, mengorbankan keringat dan darahnya demi tanah dan airnya. Maka dalam kekinian adalah menjaga kesuburan tanahnya, menjaga kesuburan airnya. Maka kalau kita ingin menjadi nasionalisme sejati, negeri kita sebenarnya tak perlu pestisida. Negeri kita sebenarnya tak perlu bahan kimia. Kalau kita mengikatkan diri dengan seluruh alam raya ini secara sempurna, dan Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, melahirkan kesuburan, melahirkan masyarakat Jawa Barat yang subur, makmur, gemah ripah, refeh rafi. Sifat saling mengikatkan adalah sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan, sifat persatuan, sifat kerakyatan, dan sifat keadilan. Dalam kaidah Islam disebutnya insan kamil, atau dalam kaidah kebangsaan disebutnya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip dasar itu dulu tercerabut oleh prinsip-prinsip pengejaran aspek material produksi, sehingga kita masuk dalam sebuah teknik pertanian kimiawi yang berlangsung saat ini, yang menjadi ketergantungan. Sedangkan negara-negara maju yang dulu mendorong kita menggunakan pestisida, hari ini menjadi bangsa yang menolak produk pertanian berpestisida.
Selama cara berpikir kita meletakkan diri pada orang lain untuk meraih kemajuan, selama metodologi pembangunan kita diletakkan terus-menerus pada keinginan orang lain, maka percayalah, kita tidak akan pernah mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan. Karena apa? Selamanya kita masuk dalam standar mereka. Ketika kita masuk dalam standar mereka, mereka sudah merubah standarnya. Ini prinsip-prinsip dasar filosofi kebangsaan, kejawabaratan yang harus kita renungkan. Maka dalam perspektif ke depan, kita harus apa? Memiliki kesetaraan. Kesetaraan harus kita lakukan dengan apa? Membangun generasi baru. Yang terbebas apa? Unsur kimiawi. Bukan hanya sekedar kimiawi karena sakit, tetapi kimiawi yang disengaja. Apa itu? Mereka korban obat-obatan terlarang. Tren hari ini tramadol. Ribuan orang terjatuh pada pergumulan kejahatan. Dari mulai tawuran, pembacokan, pencopetan, perampokan, pembunuhan. Dan di sudut-sudut kampung tramadol itu dijual secara bebas. Di sudut-sudut kampung kita membiarkannya. Maka di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita merdekakan bangsa ini dari penjajahan yang tidak terlihat. Penjajahan yang tidak terlihat adalah sistematika kolonial. Gaya baru. Dengan cara apa? Merusak pikiran kita, merusak pendengaran kita, merusak khayalan kita dalam sistem yang tidak terlihat. Orang seperti disenangkan, tetapi dia dihancurkan. Perspektif itulah yang harus dibangun. Kenapa? Hamparan tanah kita adalah tanah khatulistiwa yang sangat subur. Kekayaan alam yang berlimpah yang tidak berhenti. Diambil oleh kolonial, kita tidak miskin. Diambil berpuluh-puluh tahun, 81 tahun kita merdeka. Sampai hari ini pun kita tidak miskin. Walaupun rakyatnya masih banyak yang miskin. Perspektif itu mengakibatkan ketertarikan orang. Untuk apa? Melumpuhkan generasi muda. Hilang nasionalismenya, hilang spirit hidupnya, hancur masa depannya, rusak kehidupannya. Maka ini adalah kewaspadaan nasional yang tentu memilih spirit kita bersama untuk bersama-sama dibersihkan. Dan pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pertama kali menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate. Biasanya kita menggunakan gazebo. Kita berdiri di sini bukan karya saya, tapi ini adalah karya-karya kuli bangunan yang sekolah SD pun tidak tamat. Karya-karya tukang ngecat yang dipicu dalam setiap waktu harus bekerja. Dan hari ini yang memperingati kemerdekaan bukan hanya kita, tapi burung-burung ini pun ikut memeriahkan kemerdekaan. Dia menikmati hamparan jalan yang mungkin selama puluhan tahun dia tidak pernah bermain di sini. Di balik gedung sate yang sangat indah, terhampar derita yang panjang. Mari kita berpikir, di balik gedung yang dititipkan pada kita untuk dirawat, yang hampir puluhan tahun tidak pernah dicat dengan standarisasi. Ada berapa ribu nyawa merenggang untuk membangunnya. Ada berapa ribu orang-orang yang ditinggalkan rumahnya untuk membangunnya. Ada berapa orang yang tertimpa meninggal di dalamnya. Kita tidak pernah mengetahuinya. Dan kita tidak pernah berterima kasih. Yang berjasa bukan hanya yang memiliki gagasan membangun gedung sate, tetapi
para kuli itu jauh lebih berjasa. Dan kita juga memahami bahwa prinsip-prinsip dasar karakter penjajahan bukan hanya dimiliki oleh kolonialisme. Kita boleh dalam setiap tahun terus-terusan menggelorakan anti kolonialisme. Kita dalam setiap tahun memberikan kutukan terhadap imperialisme. Tetapi kita harus menyadari diri kita bahwa karakter kolonialisme, perilaku imperialisme bukan hanya dimiliki mereka yang datang ke sini untuk menjajahnya, tetapi dalam catatan sejarah yang saya baca, ternyata banyak juga pribumi bahkan dianggap sebagai pemimpin di lingkungannya itu merupakan bagian dari kejahatan imperialisme. Tidak mungkin kolonialisme Belanda menjajah kita dalam waktu terlalu lama kalau tidak ada orang yang bekerja untuk mereka. Orang yang bekerja itu seringkali memiliki karakter feodalistik. Ingin selalu dihormati, ingin selalu dijunjung tinggi, ingin selalu diangkat-angkat di hadapan kaum pribumi yang mereka adalah warga biasa. Tetapi di hadapan kolonial, dia menundukkan seluruh badannya, membungkukannya dan mengajaknya untuk kerjasama. Dalam catatan yang saya baca, bahwa pemerintah Eropa pernah diguncang oleh perilaku buruk dari kaum feodalis yang berada di Priangan. Yang dalam setiap hari mereka berpesta di atas penderitaan. Bahkan ketika ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, membangun jalan, membangun gedung, upah yang mesti dibayarkan kepada masyarakat disebut rodi, itu pun tidak dibayarkan. Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik pada negara. Tidak terus-terusan kita berpikir kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar. Tidak terus-terusan kita terus menuntut fasilitas pada negara, padahal kita sudah besar. Kita harus malu pada apa? Pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sangsaka merah putih, membangun rasa adil pada seluruh rakyat. Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raga demi bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi. Manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap tauladan di mata mereka, mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka ketika kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan. Inilah cara kita untuk bersama rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, menghormati sangsaka merah putih. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, pelindungan kita semua. Semoga sangsaka merah putih tetap berkibar di tengah gempuran perubahan zaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.